Masya Allah, dengan properti ini, insya Allah keadaan ekonomi kita tidak akan susah ya. Insya Allah kita akan maju dan berkah. Ya Bu, nih kan anak-anak muda sekarang tuh hobinya sekarang nongkrong, ngopi. Ngopi Yang ngopi ya. itu kalau dipikir-pikir seminggu sekali, mereka sekali aja itu bisa ratusan ribu tuh sekali Benar. nongkrong. Jadi gaya hidup ya. Jadi gaya hidup. Nah tapi mereka itu masih nggak kepikiran gitu loh untuk ngambil rumah. Mereka pikirannya pengen dapat uangnya yang cepat-cepat seperti main saham, Bitcoin, dan apa namanya kripto kayak gitu. Iya. Nah, gimana sih Bu? Ini kan Ibu sudah pernah melakukan investasi dari muda sampai sekarang sukses. Boleh kasih tipsnya Mbak untuk anak-anak muda ini? Iya. Ya ini anak-anak muda ya. Halo semuanya. Jadi kita itu harus ya belajar untuk memanage keuangan keluarga. Itu pasti itu Mas. Karena itu yang akan menentukan bagaimana masa depan kita nanti itu ya. Kalau untuk keuangan itu tergantung dari kita sekarang gitu. Jadi kalau sekarang kita berinvestasi, memanage keuangan itu, berapa yang harus kita konsumsi, berapa yang harus kita tabung, berapa yang harus kita investasikan, dan itu harus ada itu Mas dari awal tuh. Walaupun mungkin jumlahnya tidak banyak ya, tapi mental kita itu harus sudah terbentuk itu gitu. Anak-anak muda sekarang itu harus memaksakan untuk berinvestasi supaya insya Allah nanti ke depannya itu hidupnya akan jauh lebih baik gitu. Oh jadi gajinya itu dipisah-pisah gitu Bu ya? Betul, betul. Jadi misalnya pendapatan kita itu katakanlah 10 juta gitu ya. Bayangin ngopi aja sekarang berapa Mas? Kalau suami istri misalnya ya, kalau dikalikan bisa jadi 2 jutaan loh sebulan itu. Ya kalau untuk ngopi ya, misalnya gitu. Nah, itu harus pandai-pandai mengalokasikan berapa persen sih untuk kebutuhan primer. Nah, itu ya kebutuhan primer. Kemudian berapa persen untuk, nah kebutuhan primer itu apa? Itu juga anak-anak muda ini harus paham ya. Sekarang rumah itu dianggapnya bukan kebutuhan ya Mas. Jadi kontrak. Betul. Atau pondok mertua indah ya. Betul. Nah itu menurut saya kurang tepat. Jadi rumah ya tadi itu karena kita sekalian emang merupakan suatu kebutuhan, tapi di sisi lain sebenarnya kita investasi Mas. Jadi bisa kita tinggalin, tapi juga kita bisa sekalian investasi gitu. Jadi merupakan suatu kebutuhan pokok setelah pakaian. Jadi sandang, pangan, papan. Nah itu baru kita sebagian untuk ditabung, baru untuk yang kebutuhan kesenangan tadi, rekreasi, mungkin beli elektronik ataupun handphone yang mahal. Nah itu harus pandai-pandai mengelola yang itu gitu ya. Yang barang-barang konsumtif, barang-barang produktif atau investatif, dan barang-barang konsumsi. Itu harus teman-teman semuanya harus benar-benar pintar-pintar dari awal gitu ya. Nah kan begini Bu, ketakutan di kaum Gen Z sekarang atau milenial lah ya, milenial dan Gen Z sekarang ini mereka itu takut nih, kalau masuk KPR nggak bisa jalan-jalan lagi dong, nggak bisa ngopi-ngopi lagi dong, semuanya duitnya harusnya dapat 10 juta tadi itu bisa untuk have fun ya, malah semuanya untuk bank. Itu gimana tuh? Itu Mas sebenarnya mindset ya Mas Hari ya, mindset. Karena kalau pikirannya kita udah seperti itu, ya seperti itu. Sebenarnya kita itu nanti akan menjadi seperti apa, itu tergantung prasangka kita kepada Allah. Jadi kalau kita, oh saya mau investasi, nanti akan menjadi sebegini, saya bisa membeli ini, saya mampu, insya Allah akan dimampukan oleh Allah, gitu. Nah, seperti dulu saya kan bayangin dengan gaji 800.000 Mas. Langsungnya 400. Langsungnya 400 itu. Tapi waktu itu pun saya tidak pernah berpikir bahwa tadi tidak pernah cukup. Karena pada tahun-tahun ke-7, pada saat KPR-nya naik, itu gaji kita kan juga sudah naik. Nah, dan yang perlu kita ingat Mas, bahwa penghasilan nambah, gaya hidup orang pasti akan berubah. Nah, itu berubahnya bukan berubah apa ya, berubah lebih konsumtif. Oh, gitu. Iya, kadang-kadang itu. Oh, gaji tadi 10 juta. Nanti kalau gaji 15 juta baru ngambil rumah. Ternyata enggak ya? Enggak. Oh. Jadi nanti mungkin yang tadinya kopinya di warung kopi yang kecil, nantinya mungkin ke Starbucks. Oh, yang lebih itu. Yang handphonenya tadi harga 1 juta. Nanti handphone 1 juta itu udah enggak ini gitu kan? Pasti gitu. Nah, itu yang harus kita rem dengan apa? Ya harus dia punya kewajiban yang lebih pokok tadi gitu. Seperti kata pepatah, berakit-rakit dahulu
berenang kemudian. Itu ya Bu ya. Iya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Oke, Bu. Nyambung lagi nih. Iya. Anak-anak muda ini takut Ibu. Oke, angsurannya murah nih. 1 tahun, 2 tahun, tapi nanti kesana-sana makin tinggi. Nah, itu gimana nih? Menurut Ibu seperti apa? Nah, ini yang teman-teman ya, para milenial itu harus sedikit, memang kalau hubungannya dengan manajemen keuangan ya, itu tetap kita tetap mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus tahu ekonomi ya, sedikit-sedikit ya, bahwa inflasi itu ada, gitu ya. Ada inflasi itu ada, artinya apa? Walaupun sekarang misalnya kita ada cicilan KPR sebanyak 3 juta misalnya ya, kemudian di tahun ke-6 nanti jadi misalnya 4 juta gitu ya. Itu di tahun ke-6 nilai 4 juta dengan sekarang nilai 3 juta, itu jauh lebih besar nilai sekarang yang 3 juta. Ya. Mas Ari ingat nggak UMR 2 tahun lalu berapa? Ya kan? Di Bogor itu paling 3 juta berapa? Sekarang sudah 4 juta gitu kan. Telur aja dulu harganya cuman belum lama lah 15.000 kayaknya, masih ingat ya. Nah, sekarang sudah hampir 30.000 ya. Artinya apa? Nilai rupiah itu turun terus. Inflasi di Indonesia ini rata-rata itu per tahun sekitar hampir 6%. Ya, kebayang nggak? Jadi kalau kita memiliki harta 100 juta, itu nanti di bulan tahun kelima itu udah nggak, kalau tetap 100 juta itu nggak 100 juta. Katakanlah 100 juta itu kita deposito di bank dengan bunga bank misalnya 4%, itu nanti dikenakan itu nilainya sebenarnya turun Mas, walaupun nambah gitu. Karena inflasi itu sendiri lebih besar daripada suku bunganya gitu. Nah, jadi gini, saya sih gini Bu, yang saya tahu cuman saya kalau misalkan ke mall nih dulu punya uang 500.000 itu bisa dapat berapa potong pakaian nih 5 tahun yang lalu. Betul, betul. Sekarang saya kemarin ke mall itu kaget satu potong itu 500.000. Benar lah. Ya, Ya, benar. Nah, itu yang bahwa nanti itu jangan khawatir dengan cicilan yang seakan-akan itu besar gitu ya. Nah, dulu saya itu gini Mas, malah dulu saya nggak terlalu teliti ya. Waktu mau akad kredit itu, ya udah akad aja. Pas ternyata tahun berapa naik, ya ringan-ringan aja karena kita kan pendapatannya juga sudah naik ternyata kan. Dan lebih ringan. Ya, Lebih ringan. tadi turun ya. Nilai uangnya itu turun. Nah, Pendapatan sementara pendapatan naik dan rumah kita pun asetnya makin naik harganya gitu. Sampai saya waktu itu mikir, kalau nanti misalnya terburuk kita nggak bisa ngomong, dijual rumah udah naik harganya, ya kan? masih untung Bu ya. Masih untung lagi. Udah nempatin, untung juga. Untung juga. Rumah atau properti Jadi itu. intinya properti tidak ada yang rugi. Ya. Dilihat dari sudut manapun tidak ada yang rugi. Jadi ibaratnya beli rumah, nggak mau nempatin sekarang nggak apa-apa, dikontrakin. Ya, dapat uangnya, ya. nanti, yaudah nggak mau tinggal situ, jual lagi. Jual, wujudnya kelihatan gitu ya. Jadi Masya Allah itu dengan properti. Itu pengalaman Mas Ari. Ya, Masya Allah. Nah, kita kembali lagi nih. Tadi kan Ibu bilang tuh udah dari beli rumah, ruko, terus tanah. Nah, sampai dalam titik ini itu kan Ibu sudah melakukan investasi yang luar biasa nih ya. Banyaknya investasi yang Ibu lakukan. Dan menurut Ibu nih, ini saya masih penasaran nih Bu. Iya. Masih dibandingkan emas, deposito, Bitcoin dan lain-lain, properti itu bagus atau enggak sih? Maksudnya ini paling Apakah ini benar-benar the best choice iya, gitu ya? soalnya kan kalau saya pikir emas, walaupun emas kita harus nunggu bertahun-tahun baru mungkin harganya itu pun harus batangan. Kalau saham juga saya nggak ngerti, terus yang lain Bitcoin apalagi cerita saya nggak ngerti. Nah, menurut Ibu apakah benar-benar pilihan yang tepat untuk investasi adalah properti untuk anak-anak muda zaman sekarang ya? Menurut saya, menurut saya itu 100% ya. Maksudnya kalau saya itu memilih property is the best investment, gitu ya. Kenapa the best? Ya tadi nilainya naik, naiknya itu eksponensial loh Mas, bukan naik gini gitu, tapi eksponensial lebih tinggi dari inflasi itu sendiri, ya kan? Itu satu. Yang kedua, wujudnya kelihatan loh. Kalau kita beli saham, we cannot control. Ya kan, sementara kalau itu kita investasi di properti, at any time kita bisa mau untuk mengecat atau untuk dikontrakkan segala macam, itu jelas ya kan. Nah, toh seandainya kita pengen juga jual,
itu pun juga bisa dilakukan untuk dijual gitu ya, dengan nilai yang pasti naik gitu. Pasti naik, tidak mungkin turun ya. Karena tadi hukum yang tadi tanah itu tidak pernah nambah, yang nambah Nggak ada penduduknya. pabriknya Bu tanah. Nggak ada pabriknya gitu ya. Nah, terus yang ketiga, untuk mendapatkan rumah untuk saat ini is very simple. Biasanya developer itu akan sangat support, membantu para konsumen, tinggal duduk manis, hanya mengumpulkan dokumen yang diperlukan, ya nanti developer akan mengolah semuanya dengan bank, akhirnya insya Allah bisa akad gitu ya. Jadi itu menurut saya pilihan yang tidak diragukan lagi ya, insya Allah. Nah, kan anak-anak sekarang mereka nggak punya tabungan nih Bu. Nah, mereka mau ngambil rumah, ya udah deh saya mau investasi, saya mau ngambil rumah KPR misalkan. Nah, mereka takut tuh harus gede nih uangnya ngambil, harus puluhan juta. Nah, kemarin saya baca itu di Royal Home, di developer Royal Home itu sedang ada promo bahwa 2 juta all in, terus semuanya free. Itu gimana Bu? Boleh dijelaskan ya? Oh iya, jadi gini Mas, itu sekarang ini kita kan masih soft launching ya, ya soft launching. Jadi memang kita adakan program-program supaya lebih menarik ya, supaya untuk membantu para konsumen kita itu mudah untuk mendapatkan rumah atau berinvestasi gitu ya. Jadi kadang-kadang saya sering tuh baca brosur gitu ya, 2 juta all in, 2 juta all in. Ternyata setelah saya datengin udah gimana detail mau akadnya itu ternyata masih ada asuransi lah, Iya. masih ada Biaya KPR, biaya-biaya, nah saya. biaya KPR segala Iya, macam ternyata biaya itu. BPHTB. Nah, BPHTB ini kan belum termasuk pajak dan Iya, segala PPh, macam gitu PPh ya. segala macam. Nah, itu yang saya rasa berarti itu tidak fair gitu ya. Nah, untuk kita PT Amanah Tiga Bersaudara ini ya, untuk Royal Home, insya Allah itu benar-benar 2 juta ya 2 juta. Gitu ya. Jadi saya make sure dulu nih teman-teman. Jadi dia booking fee-nya hanya 2 juta Bu. 2 juta, betul. Nah, dia KPR-nya? Biaya KPR-nya semua biaya pajak penjual, pajak pembeli, kemudian asuransi jiwa, asuransi kebakaran itu udah include semuanya. Udah free ya, Bu? Insya Allah sudah termasuk. Supaya tidak membuat pusing ya. Nah untuk proses sertifikat, balik nama, SHM segala macam juga udah free ya Bu ya? Sudah free, dan ini catatan Mas Hari ya. Jadi kadang-kadang di developer yang lain tuh kadang-kadang mungkin sertifikat itu maaf aja kadang-kadang masih ada di bank, atau mungkin justru perizinannya pun masih diproses. Ya. Nah, alhamdulillah ini kalau untuk Amanah Tiga Bersaudara ya, kita amanah gitu. Insya Allah kita itu benar-benar memegang amanah gitu ya. Alhamdulillah sertifikatnya itu ada loh. Kita ada, tidak ada di bank. Siap gitu. Jadi once transaksi itu ada sertifikatnya dan semua perizinannya itu lengkap Mas. IMB dan segala macam itu sudah ada gitu ya. Jadi untuk legalitas jangan dikhawatirkan. Karena kan yang paling penting itu legalitas. Legalitas. Nah legalitasnya sini udah dijamin valid, dijamin clear. Karena namanya juga udah amanah, amanah Tiga Bersaudara udah amanah. Betul. Nah, udah gitu banyak free-nya. Jadi tadi free-nya, free biaya KPR, free biaya pajak, surat-surat sampai SHM. Dan hanya 2 juta all in. Untuk teman-teman mungkin nih Bu ya, yang pengen ngelihat produk-produknya nanti bisa kita kasih di deskripsi ya Bu ya. Untuk melihat produk-produk kita kasih linknya nanti Instagram atau TikTok atau link WhatsApp kita kasih di bawah ini. Dan ini konten perdana kita nih Bu. Oh ya, Masya Allah. Iya. Jadi kita juga akan misinya bukan hanya jualan rumah teman-teman, tapi ada nilai, ada value, karena moto dari PT Amanah Tiga Bersaudara aja membangun dengan hati. Iya, iya betul. Makanya membangun dengan hati ini Mas. Jadi kan pada saat kita membangun rumah ya, kita itu seperti kita yang mau nempatin gitu. Jadi semuanya pengennya perfect gitu ya. Semuanya kualitasnya yang bagus gitu. Padahal kita jualnya itu kan harga yang relatif untuk kaum milenial yang masih harga yang 400 juta gitu ya, yang benar-benar kalau dibanding dengan rumah-rumah dengan price yang sama, itu kita sangat jauh banget speknya gitu ya. Jadi Masya Allah, nanti siapapun yang akan menempati insya Allah sangat homey gitu. Tidak perlu harus renovasi atau tambahan-tambahan segala macam gitu Mas. Ya, teman-teman Amanah banyak yang penasaran tentang apa sih, gimana sih modelnya? Ya, nanti kita kasih link di deskripsi atau nantikan video-video kita selanjutnya. Jadi ini banyak kisah inspiratif, banyak kisah-kisah yang jadi menambah
milenial, karena kita nanti juga akan bagi-bagi apa namanya kuis nih Bu ya. Baik. Bagi-bagi apa namanya hadiah. Gitu nanti kalian tunggukan Seru aja, ya? seru banget. Jadi tunggu aja episode berikutnya dari channel YouTube Royal Home. Biasa. Untuk hari ini terima kasih Bu Lisna Terima kasih sama-sama Mas Heri, selalu sehat dan semangat ya. yang sudah berbagi dengan kita semua. Hmm. Kalau begitu saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.